Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di YouTube channel Kurniawan Family. Jadi hari ini saya coba sharing sedikit terkait dengan informasi tentang belanja yang melampaui tahun anggaran. Jadi kenapa ini perlu saya informasikan? Karena beberapa kemarin kalau nggak salah kita dapat surat dari beberapa SKPD yang mengusulkan terhadap belanja kegiatan tahun 2021. Nah, tapi karena sudah dilaksanakan, kemudian karena gagal bayar, maka eh, diusulkan atau memohon kepada kami di TAPD untuk dapat dilaksanakan kembali atau dianggarkan atau dibayarkan di tahun 2022 ini. Jadi sekali lagi untuk rujukan terhadap permasalahan tersebut, saya memperdomani Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman pembangunan daerah pengganti Permendagri 13 ya, yang menjadi kitab sucinya semua ASN dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Jadi kembali ke topik tadi terkait dengan penganggaran kembali terhadap belanja yang melampaui tahun anggaran, atau yang istilah kerennya itu yang gagal bayar. Jadi dianggarkan di 2021, dilaksanakan, namun sampai dengan 31 Desember gagal dibayarkan karena beberapa hal, sehingga diusulkan untuk dapat dibayarkan di tahun anggaran 2022 ini. Secara ketentuan terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pembayaran atas perikatan kontrak yang melampaui tahun anggaran yang kita bahas kali ini itu dapat diklasifikasikan terhadap 4 hal atau 4 kriteria. Jadi yang pertama, kriteria yang boleh yang tadi dibayarkan melampaui tahun anggaran itu adalah pada kondisi ketika pembayaran atau keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang sudah dilaksanakan 100% di 2021, namun gagal untuk dilakukan pembayarannya di tahun 2000 sampai dengan 31 Desember 2021 yang lalu, sehingga diusulkan untuk dapat dibayarkan di tahun anggaran 2022. Kemudian kriteria yang kedua adalah terhadap pekerjaan-pekerjaan atau paket-paket yang dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan. Jadi kalau dalam aturan pengadaan barang dan jasa itu memang ada klausul di dalam kontrak itu yang menyatakan dalam kondisi tertentu maka suatu pekerjaan atau suatu paket itu dapat dilakukan perpanjangan waktu. Nah, ini ketentuannya tadi itu diatur lebih detail di dalam peraturan pengadaan barang dan jasa. Tidak akan saya jelaskan di sini karena itu menjadi ranah dari teman-teman pelaku atau SKPD yang menaungi masalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini. Saya hanya fokus pada bagaimana penganggarannya ketika ada pekerjaan di 2021 yang dilakukan perpanjangan waktu karena kondisi tertentu, sehingga setelah selesai bagaimana mekanisme pembayarannya. Yang ketiga, kriteria yang ketiga adalah terhadap keadaan-keadaan atau kegiatan atau pekerjaan yang tidak bisa selesai sampai dengan 31 Desember kemarin, 31 Desember 2021 karena kondisi force majeure. Nah, ini juga nanti bagaimana mekanisme pembayarannya di 2022 nanti akan saya uraikan. Yang terakhir, kriteria yang keempat yang boleh suatu pekerjaan atau paket atau belanja atau kegiatan itu dibayarkan di 2022 adalah terhadap kewajiban lainnya Pemda sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan, antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap atau ingkrah. Jadi ada 4 ya guys, beberapa kriteria yang boleh tadi yang saya sampaikan di awal: belanja, pekerjaan, paket kegiatan yang dianggarkan di 2021
dilaksanakan di 2021 namun tidak mampu terbayarkan atau tidak bisa dibayarkan di 31 Desember 2021 kemarin, maka dapat diusulkan pembayarannya di tahun anggaran 2022 ini. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah terhadap kondisi keterlambatan pembayaran pekerjaan yang sudah dilaksanakan 100% sampai dengan bahkan sebelum 31 Desember, kemudian diajukan SPM-nya oleh SKPD bersangkutan, namun SP2D-nya itu bahkan ada yang terbit atau ya sudah diterbitkan namun gagal terbayarkan kepada penyedia. Nah, ini banyak hal yang biasa membuat kondisi seperti ini. Bisa kondisi perbankan, bisa kondisi juga sistem segala macam, karena maklum ya guys, di akhir tahun itu biasanya menumpuk ini transaksinya ini, sehingga ketika ada slip sedikit, salah input atau salah masukkan angka atau kode, maka itu dapat berakibat tidak bisa tercairkannya suatu paket pekerjaan yang sudah terbit SP2D-nya bahkan. Oke, terhadap kondisi tersebut, maka langkah yang dapat dilakukan atau yang dapat kami lakukan adalah, ini kata Permendagri 77. Yang pertama adalah dapat dilakukan melalui perubahan perkada atau pergeseran anggaran yang ada saya pernah sampaikan di video sebelumnya. Jadi kalau kemarin di video sebelumnya saya sampaikan salah satu hal yang dapat menyebabkan pergeseran atau kondisi mendesak itu antara lain terkait dengan kriteria wajib. Nah, itu dia masuk kategori itu. Artinya beban atau kewajiban Pemda kepada pihak ketiga yang sudah selesai melaksanakan pekerjaannya sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Nah, jadi tadi yang pertama langkahnya adalah kita lakukan pergeseran anggaran untuk menampung kewajiban kita kepada pihak ketiga tadi itu melalui dianggarkan melalui program, kegiatan, dan subkegiatan serta kode rekening yang sama atau berkenaan dengan program, kegiatan, subkegiatan di tahun anggaran 2021 yang lalu. Yang berikutnya, setelah dilakukan pergeseran anggaran tadi itu, maka perlu disahkan perubahan DPA-nya. Jadi jelas ya, karena ini mekanisme pergeseran, maka yang perlu disahkan adalah perubahan DPA atau yang sering kita kenal istilah di keuangan itu adalah DPPA, Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran. Itu untuk kriteria yang pertama yang sudah selesai dilaksanakan 100% di Desember namun gagal dibayarkan sampai dengan batas waktu pencairan terakhir, sehingga tadi mekanismenya. Yang kedua yaitu terhadap kondisi perpanjangan waktu. Nah, jadi perpanjangan waktu ini diatur khusus. Tadi saya sampaikan ini ada kondisi-kondisi tertentu yang dapat dilakukan perpanjangan waktu kepada atau pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kondisi khususnya apa, kondisi tertentunya apa, nanti silahkan kalian baca di regulasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Karena itu ranahnya di teman-teman di PBJ, saya hanya cukup membahas dari sisi aspek keuangan saja. Ini sama guys, artinya yang dapat dilakukan atau langkah-langkah yang dapat dilakukan sesuai dengan Permendagri 77 ini juga 3 atau sama dengan langkah-langkah yang dilakukan ketika tadi kita menghadapi atau menemui suatu masalah, ada belanja yang sudah 100% dilaksanakan atau di Desember 2021 namun gagal dibayarkan sampai dengan 31 Desember. Artinya tadi ada 3. Pertama, diusulkan dilakukan pergeseran anggaran. Yang kedua, dianggarkan pada program kegiatan subkegiatan berkenaan atau yang sama dengan program kegiatan subkegiatan di 2021. Yang terakhir, dilakukan pengesahan terhadap perubahan DPA untuk subkegiatan yang bersangkutan, yang kita untuk mengakomodir kewajiban atau perpanjangan pelaksanaan pekerjaan yang sudah dilaksanakan selesai oleh penyedia terhadap kontrak yang sudah dilakukan perikatan dengan SKPD terkait.
Nah, kondisi ketiga yaitu pembayaran atas keadaan atau kondisi force majeure. Nah, kondisi force majeure ini pastinya terkait dengan kondisi bencana. Oleh karena itu, selain tiga hal langkah yang tadi dilakukan untuk menyikapi atau untuk menindaklanjuti yang kondisi yang tadi pertama selesai 100% di Desember, kemudian juga perpanjangan waktu, ada 3 hal tadi ya guys. Nah, itu ada lagi 2 tahapan kegiatan atau 2 tahapan 2 tahapan yang harus dilakukan dalam rangka untuk dapat melakukan pembayaran terhadap keterlambatan pembayaran suatu paket pekerjaan 2021 karena kondisi force majeure. Yang pertama adalah bahwa Kepala SKPD yang menangani belanja atau kegiatan yang terdampak kondisi force majeure tadi itu harus melakukan penelitian terhadap sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut. Apakah karena memang kelalaian dari penyedia atau memang karena kondisi force majeure tadi itu. Dan ini dituangkan dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh kepala SKPD yang bersangkutan atau kepala unit yang bersangkutan. Nah, langkah yang berikutnya, tahapan berikutnya yang perlu juga atau ada tambahan di luar 3 tahap yang untuk kriteria 1 dan 2 tadi itu, yaitu perlu adanya keputusan dari kepala daerah yang menyatakan atau menetapkan keadaan kahar atau force majeure yang diatur sesuai dengan peraturan undang-undangan. Jadi untuk pelaksanaan pembayaran terhadap paket pekerjaan belanja kegiatan yang lewat atau gagal dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2021, kemudian baru diusulkan bayarannya di 2022 karena force majeure. Yang pertama tadi dilakukan penelitian oleh kepala SKPD bersangkutan yang melaksanakan kegiatan tersebut, juga perlu didukung dengan adanya keputusan kepala daerah tentang penetapan status darurat atau kahar atau force majeure terhadap hal yang menjadi perlambatan penyelesaian pekerjaan itu sendiri. Nah, tiga tahap berikutnya sama dengan yang untuk kriteria 1 dan 2 tadi itu. Artinya setelah ada pernyataan dari kepala SKPD, ada keputusan kepala daerah tentang tanggap darurat atau tanggap bencana, maka diusulkanlah diusulkan melalui pergeseran APBD atau pergeseran perubahan penjabaran, kemudian dianggarkan pada program kegiatan berkenaan atau yang sama dengan yang dianggarkan di 2021. Yang terakhir adalah dengan melakukan pengesahan terhadap DPA atau perubahan DPA yang menampung pekerjaan yang gagal bayar atau terlambat tadi itu karena kondisi force majeure. Nah, kondisi yang terakhir yang keempat terkait dengan belanja atau kegiatan yang boleh diusulkan untuk dibayarkan melampaui anggaran adalah ketika terhadap kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau sudah ada keputusan perundang yang tetap atau ingkrah dari pengadilan. Nah, ini tahapannya ini ada 4. Jadi tadi kalau untuk kriteria 1 dan 2 ada 3, kriteria 3 ada 5. Nah, yang kriteria keempat ini ada 4. Selain 3 kriteria yang tadi dilakukan, yaitu melakukan pergeseran, kemudian menganggarkan pada program kegiatan yang berkenaan yang sama dengan yang 2021, kemudian mengesahkan DPA atau perubahan DPA untuk kasus yang kewajiban kita kepada pihak lain karena adanya putusan ingkrah pengadilan, itu adalah dengan kepala SKPD melakukan penelitian dasar pengakuan kewajiban Pemda terhadap adanya keputusan ingkrah tadi itu. Artinya ini juga nanti perlu dibuatkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala SKPD yang bersangkutan yang menyatakan bahwa
paket atau kegiatan tersebut memang merupakan hutang Pemda dan sudah punya dasar keputusan pengadilannya atau ingkrah atau tetap. Nah, baru bisa dilakukan 3 langkah yang sebagai dasar dalam kita dapat melakukan pembayaran suatu pekerjaan yang melampaui tahun anggaran. Nah, kemudian guys, terhadap 4 kriteria tadi itu dengan beberapa langkah di masing-masing kriterianya, itu yang paling utama atau yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa untuk dapat menganggarkan kembali, untuk dapat melakukan pergeseran anggaran terhadap 4 kriteria yang tadi saya sampaikan, itu harus dilakukan review terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan undang-undangan. Artinya tadi yang penelitian terhadap penyebab keterlambatan, kemudian keputusan kepala daerah yang menyatakan kondisi darurat, kemudian adanya putusan ingkrah, kemudian memang sudah dilaksanakan 100%, kemudian ini merupakan perpanjangan waktu karena kondisi tertentu, itu memang perlu diteliti kembali atau direview oleh APIP. Setelah review APIP keluar, maka baru kami di TAPD Keuangan dapat menganggarkan kembali atau melakukan pergeseran anggaran untuk menampung belanja-belanja yang tidak atau gagal dibayarkan di tahun anggaran 2021 tersebut. Jadi itu. Nah, kemudian untuk mekanisme semua tadi itu, walaupun sudah ada diatur di dalam Permendagri 77, di ketentuan atau di keterangan terakhir di Permendagri 77 ini disebutkan bahwa tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran diatur dalam peraturan kepala daerah Perkada. Nah, Perkada ini sudah kita susun dan sudah kita sampaikan kepada Biro Hukum dan sedang berproses mendapatkan fasilitasi oleh Kemendagri, sehingga kita berharap baik nanti hasil review APIP kemudian hasil fasilitasi Kemendagri itu selesainya itu dalam waktu yang bersamaan, sehingga kita dapat melakukan segera pembayaran terhadap usulan-usulan SKPD yang masuk dalam kategori kriteria belanja yang boleh melampaui tahun anggaran 2021 yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi itu ya guys, beberapa penjelasan atau informasi atau regulasi terkait dengan pertanyaan atau mungkin di SKPD kalian ada menemukan ini boleh nggak kita punya kegiatan di 2021 sudah dilaksanakan, ada dianggarkan, sudah dilaksanakan tapi tidak terbayarkan di sampai dengan 31 Desember. Sepanjang masuk dalam 4 kriteria yang tadi saya sampaikan itu silahkan diusulkan kepada TAPD Keuangan dan juga jangan lupa ke APIP untuk dilakukan review. Karena hasil review APIP itulah yang menjadi dasar penganggaran kami untuk dapat dilakukan melalui mekanisme pergeseran anggaran. Baik, demikian mungkin bincang singkat kita pagi ini terkait dengan ketentuan terkait dengan belanja yang pembayarnya dapat melampaui tahun anggaran. Silahkan kalau ada yang bertanya, kalau ada yang kurang jelas dapat memberikan komentar pada kolom komentar di video saya ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam.